Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali di dalam sesi ibadah mandiri tengah minggu. Pada hari ini hari Kamis pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena anugerah kehidupan yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Jemaat Indikasi Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan tengah minggu pada hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, memulainya dengan kita bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itulah kami mau menaikkan syukur kami kepadamu hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu dalam renungan tengah minggu ini. Berkatilah kami umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan kita dan ibadah mandiri kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian pengagungan bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini yang menjadi dasar kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Ya, Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Kita buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 18 sampai 19. Saya nanti akan membaca bagi kita semua, namun sebelumnya biarlah tetap terbuka dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Jika sudah ketemu, biarkanlah itu terbuka dan saya akan memimpin kita semua untuk berdoa mengawali renungan kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, sebagaimana firman-Mu dulu yang memberkati para rasul dan seluruh umat percaya, maka kami juga memohon berkat-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini memberkati kami dan memberikan kami pemahaman-pemahaman yang benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami juga memohon berkat firman-Mu. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saya akan membukakan Alkitab di sini. Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Mungkin saya gedein dikit ya kalau emang ada yang mau nonton di layar. Roma 5 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca dan merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Ya, renungan mandiri kali ini akan saya bentuk berseri. Jadi ini akan berseri, akan ada beberapa seri. Jadi diharapkan jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan satu sesi supaya tidak mengalami miss pemahaman. Kita akan merenungkan dan kita akan mempelajari, kita akan menelaah Alkitab. Kita melakukan yang namanya pendalaman Alkitab atau PA yang akan kita kerjakan pada hari ini dalam renungan mandiri yang sifatnya berseri. Di bawah satu tema yaitu memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Ya, bicara soal Yesus datang ke dunia, ini bukan hal yang asing bagi kita semua ya. Kita orang Kristen pun juga sama-sama mengakui dan percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia. Cuman yang diproblem adalah tidak banyak orang Kristen itu tahu dan paham betul kenapa Yesus harus datang ke dunia. Ya paling-paling jawaban yang paling sederhana adalah ya untuk menebus dosa kita. Hanya itu. Tapi apakah hanya itu saja? Nah, kita perlu melihat. Memang betul bahwa secara umum kita memahami bahwa Yesus itu akan datang untuk menebus manusia dari dosa. Ya, itu betul. Tetapi kita perlu memahami lebih dalam lagi. Apa sih yang menjadi alasan pentingnya? Karena banyak sekali orang Kristen yang kurang bisa meresapi pengorbanan Tuhan Yesus. Dia agamanya Kristen, tetapi dia tidak memahami kekristenan dengan sungguh-sungguh. Kenapa dia harus percaya Yesus? Dan apa yang Yesus kerjakan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami apa kata firman Tuhan, bagaimana atau memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi di sini
saya akan mengawali dengan suatu pemahaman tentang apa tujuan utama Yesus datang ke dunia. Ya, kalau kita berpikir gitu ya tentang apa tujuan pertama Yesus datang ke dunia, ya tentu jawabannya kayak tadi ya kan ya, untuk menebus dosa manusia. Tetapi ketika kita menjawab pertanyaan ini, tentu jawaban kita harusnya berlandaskan firman Tuhan. Kita punya jawaban, janganlah jawaban yang sifatnya asumsi, janganlah jawaban yang sifatnya ngira-ngira, jangan. Karena kita beriman ini bukan beriman dengan cara berasumsi, kita beriman ini punya pijakan. Jadi pijakannya harus pijakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jemaat Tuhan, coba kita akan lihat di layar. Saya akan menunjukkan beberapa ayat di situ tentang apa tujuan utama Yesus datang ke dunia. Ya, saya mendapati ada yang namanya Yohanes 12 ayat 27. Dikatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Nah, ini menarik. Yesus datang bukan menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya. Oke, kita udah mulai ada kata-kata menyelamatkan. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Oke. Kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang mengatakan demikian. "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa." Oke. Di sini kita bisa mendapati ada dua tujuan. Yang pertama itu menyelamatkan dunia, tapi nampaknya dunia ini bukan bicara soal dunia secara umum ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kitab suci pun juga memberikan penjelasan bahwa dunia ini semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Ketika nanti hari penghakiman terakhir, langit dan bumi yang lama ini akan dihancurkan oleh Tuhan dan dimusnahkan, diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi otomatis ini pasti bukan bicara soal dunia dalam konteks sekarang ini. Tetapi ternyata dunia ini lebih dikecilkan lagi, yaitu siapa? Orang-orang berdosa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal keselamatan, berarti kan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Oke, ini udah umum, semua orang itu juga tahu, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, ketika dikatakan menyelamatkan orang yang berdosa, berarti kalau bicara soal keselamatan, itu ada sesuatu hal yang kondisi yang tidak selamat sebenarnya. Ya, oke. Kita harusnya menggunakan kata menyelamatkan. Nah, kalau manusia diselamatkan, berarti keadaan manusia sedang dalam bahaya. Oke. Sedang dalam bahaya. Karena bagaimana mungkin ketika menggunakan kata menyelamatkan tapi kondisinya nggak bahaya? Impossible. Justru karena sedang ada bahaya sehingga perlu ada yang namanya penyelamatan. Nah, di sini jemaat Tuhan, kita memahami bagaimana Alkitab menggunakan kata menyelamatkan, dan kita perlu renungkan baik-baik di sini. Kalau manusia diselamatkan, berarti keadaan manusia sedang dalam bahaya. Nah, kalau boleh jujur nih, apakah Bapak Ibu sekarang dalam kondisi bahaya enggak? Atau gini, Bapak Ibu merasa enggak Bapak Ibu sedang dalam kondisi bahaya sekarang ini? Nah, pasti bingung kan? Bahaya yang kayak gimana, Pak? Bahaya yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Bahaya yang kayak gimana? Apakah bahaya kecelakaan atau bahaya yang lain? Ya kan? Oleh karena itulah, dalam kondisi bahaya, keadaan bahaya yang bagaimana yang dimaksudkan Alkitab? Kemudian, sebahaya apa kondisi manusia saat ini? Atau sebahaya apa kondisi manusia sehingga Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Kan gitu kan pola pikirnya kan? Pola pikir logisnya kan gitu. Dia adalah juru selamat, oke? Dia menyelamatkan kita, berarti kita sedang dalam kondisi bahaya. Nah, disinilah Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak semua orang Kristen merasa dirinya sedang bahaya. Nanti kita akan bahas bahaya apa yang dimaksudkan
menurut Alkitab atau kitab suci. Kekristenan itu mengajarkan tentang Allah yang mencari manusia. Ya, Allah mencari manusia. Nah, kalau mencari kan berarti yang mencari itu mencari sesuatu, barang atau seseorang. Berarti yang dicari itulah yang ditemukan. Bukan Allah yang hilang ya. Jadi kalau seandainya kita mencari Tuhan itu seakan-akan Tuhan yang hilang. Tapi kalau Allah mencari manusia, berarti itu maksudnya adalah manusia yang hilang, Tuhan yang nyari. Ada beberapa ayat yang kita bisa pelajari di sini. Dari Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Oke. Ternyata kita memberikan informasi bahwa manusia itu sudah sesat. Karena manusia itu sesat, sehingga Tuhan mencari manusia. Sekarang begini, apakah orang tersesat bisa mencari jalan yang benar? Susah. Orang tersesat hanya bisa ditolong oleh orang yang tahu jalan. Oleh karena itulah kita seperti domba yang tersesat. Jadi Tuhan yang mencari kita. Oleh karena itulah kekristenan mengajarkan Tuhan mencari manusia. Matius 8:11 mengatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Oke, yang hilang siapa? Manusia. Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari semua, kita adalah yang hilang. Jadi Alkitab memberikan informasi kepada kita semua bahwa manusia itu sedang terhilang. Manusia sedang tersesat. Lukas 19 ayat 10 menuliskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang? Siapakah yang dicari? Ya manusia. Ya kan? Nah, jemaat Tuhan coba bayangkan dengan ilustrasi ini. Kalau kita kehilangan pulpen, pertanyaannya apakah pulpen itu akan mencari kita atau kita yang justru mencari pulpen itu? Ya seharusnya ya kita yang mencari pulpen itu. Tidak mungkin kalau kita kehilangan pulpen terus kita tunggu-tunggu, kapan ya baliknya pulpenku ini ya, kapan ya baliknya ya. Tak tunggu-tunggu gak balik-balik pulpen saya yang hilang ini. Ya nggak bisa. Kita yang mencari pulpen itu, kita yang mencari barang kita yang hilang itu. Jadi otomatis ini bukan satu hal yang asing buat kita, bahwa ya kita sedang hilang dan juga kita sedang dalam kondisi bahaya. Ingat jemaat Tuhan, kita mengalami dua kondisi. Manusia mengalami dua kondisi, hilang dan dalam kondisi bahaya. Hilang atau tersesat dan mengalami kondisi bahaya. Dan Allah mencari. Dan Allah mencari dengan mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita bisa memahami di sini bahwa sudah jelas di mana Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa dan mencari manusia yang hilang akibat dosa. Yes, itu yang jelas yang dia lakukan. Itulah yang berbeda dengan agama-agama lain. Itulah yang membuat perbedaan antara iman Kristen dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain mengajarkan manusia mencari Tuhan. Tapi kalau agama Kristen memberikan pemaparan bahwa manusia itu sudah tersesat, sudah hilang, dan Tuhan mencari manusia. Tuhan mencari manusia yang tersesat. Itulah sebabnya dikatakan menyelamatkan manusia. Manusia dalam kondisi bahaya karena dosa. Nah, itulah nanti kita akan pelajari seberapa bahaya kondisi manusia terhadap dosa-dosa manusia. Agama lain mengajarkan untuk mencari Tuhan agar selamat, namun dalam kekristenan atau iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan mencari manusia untuk diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami apa dasar Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, maka kita harus memahami dahulu alasan-alasan Alkitabiah yang menjadikan Tuhan Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia. Ya, kenapa kok Tuhan Yesus sampai harus datang ke dunia? Pernahkah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan merenungkan hal ini?
Kenapa kok sampai harus datang ke dunia? Seberapa bahaya kondisi manusia? Seberapa urgent manusia sehingga Yesus harus datang ke dunia menjadi rupa sebagai manusia untuk dikorbankan di kayu salib menebus manusia dari dosa. Untuk memahami hal itu ada 6 tahapan pemahaman tentang pengorbanan Tuhan Yesus sebagai dasar kita memahami kasih Allah yang besar kepada kita. Baik, tahapan pertama ini merupakan bagian dari seri pertama atau bagian pertama. Kalau nanti tahapan kedua berarti seri kedua. Nah, berarti udah kebayang ya. Di sini kalau ada 6 tahapan, berarti kemungkinan besar bahwa renungan tengah minggu ini akan ada 6 bagian. Oleh karena itu jemaat Tuhan, untuk tidak miss atau tidak melewatkan satu bagian supaya bisa mempunyai pemahaman yang lengkap tentang bagaimana atau apa alasan Yesus datang ke dunia. Baik, yang pertama adalah kita memahami bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Yes, ini adalah bagian yang mendasari renungan kita pada hari ini, di mana semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Roma pasal 5 ayat 18-19, saya mengambil beberapa bagian saja yang menekankan tentang penguasaan dosa itu sendiri. Di ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran saja, semua orang beroleh penghukuman. Siapa yang melanggar satu ini? Adam, yes. Tapi semua orang dapat penghukuman. Semua orang ini siapa? Ya, keturunannya Adam. Jadi, karena Adam sudah berbuat satu pelanggaran, maka semua keturunannya Adam itu beroleh penghukuman. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oke, lagi-lagi. Ketidaktaatan satu orang. Siapakah yang gak taat satu orang ini? Ya sama kayak ayat 18. Siapa lagi kalau bukan Adam dan Hawa, ya. Karena Adam tidak taat, sehingga semua orang telah menjadi berdosa. Siapa itu? Ya semua orang. Semua. Gak ada terkecuali. Luar biasa. Semua orang dikuasai dosa. Semua orang. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, ini mungkin kita masih belum mendapati bahayanya ya. Semua orang berdosa, ya wajar, semua orang juga berdosa. Cuman di mana bahaya? Nanti kita ngelihat di mana letak bahayanya, kenapa kok sampai segitunya. Ya. Semua orang sudah berdosa. Gara-gara siapa? Gara-gara Adam dan Hawa. Ya. Kalau jemaat Tuhan lihat di sini saya menggunakan bagan ya, skema ya. Adam diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Adam adalah manusia pertama dan dia mempunyai pasangan pertama yaitu bernama Hawa. Adam melakukan satu pelanggaran. Ya kan ya. Nah, jemaat Tuhan perhatikan sini ya, pelanggaran. Saya mau tanya sekarang ya. Pelanggarannya Adam apa sih? Semua udah tahu kan? Pelanggarannya Adam adalah makan buah terlarang. Cuman jadi problem adalah makan buah tok, teman-teman. Makan buah tok nggak boleh, kenapa? Yang jadi problem itu bukan buahnya, jemaat Tuhan. Bukan. Yang jadi problem itu adalah sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi pelanggarannya sudah melanggar. Aturannya A, tapi kalau dia melanggar ya dihukum. Gak peduli itu mungkin skalanya kecil ya, coba sekarang dibandingin sama korupsi, dibandingin sama ngebunuh. Kalau kita ngomong gede-gedean mana dosanya, gede mana? Gede membunuh, gede mencuri. Tapi ini Adam hanya melanggar makan buah yang dilarang. Di sini Tuhan tidak peduli dengan gede kecilnya, melanggar ya melanggar. Melanggar dihukum, titik. Wow. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita semua, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan,
bahwa yang namanya pelanggaran dosa tidak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Satu pelanggaran saja, satu Alkitab mengatakan. Tidak perlu 2, tidak perlu 3, tidak perlu 4. Satu saja sudah membuat Adam dan Hawa berdosa di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan satu orang yang nggak taat Tuhan perintahkan, ya kan? Jangan makan, malah dilanggar. Karena nggak taat, ya dihukum Tuhan. Nggak peduli itu dosanya. Dosa makan aja loh Tuhan. Cuma dosa ini, nah ini. Kita kadang manusia suka meremehkan. Kan cuman gini. Di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Mau gede kecil dosa itu, di hadapan Tuhan tetap dosa. Jangan pernah sepelekan hal itu. Kalau kita menyepelekan hal itu, berarti kita sudah menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, sekalipun itu dosa hanya makan buah yang dilarang, dosa kecil, tetap itu dianggap dosa. Kok kita manusia bisa lebih hebat dari Tuhan? Siapa manusia? Nah, di sini kita harus sadar jemaat Tuhan, bahwa tidak ada pengecualian. Kalau udah salah ya salah. Sekecil apapun itu, ya namanya pelanggaran, ya pelanggaran namanya. Terbukti dari kasusnya Adam dan Hawa. Kemudian keturunan Adam, ya kita tahu ya punya anak, ya kan, anak-anak Adam, Kain, Habel, akhirnya mereka saling membunuh. Kain membunuh Habel dan seterusnya punya anak, kemudian melahirkan keturunan. Maka dikatakan apa? Semua dihukum, kata akhir firman Tuhan. Semua dihukum karena pelanggaran satu, karena ketidaktaatan satu orang. Semua dihukum, semua berdosa, semua menjadi hamba dosa. Ini serius sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di mana pelanggaran, kalau kita nilai mungkin cuma sepele, tapi di hadapan Tuhan sesepele apapun itu, kalau itu masuk pelanggaran tetap dibilang dosa. Dan efeknya apa? Semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Semuanya dihukum, semuanya menjadi hamba dosa. Karena Allah melihat Adam itu sendiri. Wah Pak, tidak adil dong. Yang lakuin dosa itu kan Adam. Kenapa kok keturunannya yang kena? Ini sering kali seperti itu kan ya. Kan yang lakuin dosa kan Adam. Dosa Adam, yang makan Adam dan Hawa. Kenapa yang kena anak-anaknya juga kena dihukum dan sebagainya dan menjadi orang berdosa? Karena Alkitab memberikan suatu prinsip, Allah itu tidak melihat manusia one by one dalam statusnya, tapi melihat manusia itu berada di posisi mana. Allah melihat semua manusia di dunia itu berada di bawah posisi Adam. Jadi Adam dilihat sebagai perwakilan manusia. Artinya apa? Jika Adam suci, semua manusia suci. Jika Adam berdosa, semua manusia pasti berdosa. Jadi gitu sistemnya Tuhan. Perwakilan. Jadi jika Adam suci, semua manusia bersuci. Jika Adam berdosa, semua manusia berdosa. Sistem perwakilan. Ya kan? Ini yang digunakan oleh Tuhan yang nampaknya seakan-akan seperti itu. Ya, mungkin seperti ini jemaat Tuhan kalau kita mau membayangkan ilustrasinya seperti ini. Kita di Bandung ini kan punya tim sepak bola namanya Persib, ya kan Persib. Nah, kita punya tim Persib. Yang main di lapangan kan cuma 11 orang, satu kiper, 10 pemain, ya kan. Nah, ketika Persib katakanlah lawan Persija, ya musuh bebuyutan, ya kan. Persib lawan Persija. Ketika Persib menang lawan Persija, yang senang siapa? Yang gembira siapa? Yang bersukacita siapa? Bapak Ibu juga ikut bersukacita? Semua orang senang. Se-Bandung senang. Pertanyaannya begini, loh, kok bisa kita senang?
Wong kita nggak ikut main bola kok. Kita lo nggak ikut nendang bola. Kita lo nggak ikut untuk main bola lari-larian, nggak ikut. Kok bisa ikut seneng? Atau sebaliknya, ketika tim sepak bola Persib ini kalah, yang sedih siapa? Ya sama. Kalau menang, yang senang adalah se-Bandung. Kalau kalah, yang sedih ya se-Bandung. Kenapa? Kan nggak ikut main, kan nggak ikut tendang bola. Kok ikut ngerasain? Karena kita orang-orang Bandung, semua orang yang tinggal di Bandung terwakili, sekali lagi, terwakili keberadaannya melalui 11 orang yang bertanding di lapangan tersebut. Jadi Persib Bandung membawa nama dan mewakili semua orang Bandung. Jadi terwakili. Sekalipun kita nggak ikut main, tapi terwakili. Sama, sekalipun kita nggak ikut makan buah itu, sekalipun kita nggak ikut melanggar perintah makan buah itu, tetapi kita semua manusia ini sudah diwakili oleh sesepuh kita, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa ketika berdosa, maka semuanya dianggap berdosa oleh Tuhan. Jadi satu pelanggaran semua dihukum, satu ketidaktaatan semua berdosa. Begitu Adam menjadi orang berdosa, maka natur Adam adalah orang berdosa. Ya. Jadi begitu Adam melakukan dosa, maka Adam mempunyai yang namanya natur dosa. Dan dia menjadi orang berdosa. Oleh sebab itulah natur Adam berdosa ini, maka anak-anak Adam semuanya berdosa. Itu sebabnya semua keturunan Adam secara jasmani naturnya berdosa. Kenapa? Ya karena nurunin dari orang tuanya. Ya kan? Nah, kok bisa, Pak? Ya bisa. Contohnya begini. Nah, jemaatan lihat ini kan gelas ya. Ya kan ya? Ini kan gelas. Bentar. Ini gelas, ya. Kalau gelas ini masih bening, anggaplah ini gambar atau perwujudan dari Adam yang belum berdosa. Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka kita bayangkan ditetesi betadin. Maka airnya menjadi keruh. Ya kan? Jadi keruh. Nah, kemudian dari air yang keruh ini, mereka melahirkan keturunan. Ini dituangkan ke gelas yang lain, melahirkan keturunan. Anggaplah seperti itu. Maka air ini ketika pindah ke gelas yang kosong yang diisi tadi itu, pertanyaannya apakah airnya akan menjadi bening di gelas yang baru atau tetap kotor? Logikanya tetap kotor. Kenapa? Ya kan sumbernya sama, yaitu sumber air yang sudah keruh. Dituang kemanapun, dituang sampai berapapun, dibagi-bagi kemanapun, kalau sumbernya keruh, ya pasti airnya keruh. Ya sama jemaat Tuhan. Jadi itu sebabnya selama manusia itu lahir dari sumber keturunan Adam dan Hawa, mau sampai keturunan ke sekian ratus, sekian ribu berapapun, dia pasti akan membawa yang namanya bibit dosa. Sehingga itulah yang menyebabkan semua anak-anak Adam itu berdosa. Nah, itu sebabnya disebut dengan natur dosa. Dosa itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah natur dosa dan perbuatan dosa. Nah, kalau natur dosa itu dibawa sampai lahir. Dibawa sejak lahir. Itu bibit. Nah, bagaimana kita memahami bibit dosa ini? Gampang sekali. Coba Bapak Ibu pikirkan. Coba jemaat Tuhan pikirkan dan renungkan deh. Ya. Siapa dulu yang mengajari Bapak Ibu waktu kecil pertama kali berbohong, pertama kali ngelakuin dosa? Siapa yang ngajarin? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya berjalan otomatis. Loh kok bisa otomatis, Pak? Karena sudah ada bibit dosa yang kita dapatkan dari keturunan Adam dan Hawa, yaitu. Dan ketika bibit itu memunculkan sebuah dosa dan kemudian kita merespon untuk melakukannya, jadilah dosa perbuatan.
Adam dan Hawa, ya kan, punya anak-anak Adam. Kemudian anak-anak Adam ini mengalami dosa kan? Di Kejadian 6, peristiwa air bah itu kan karena manusia kan kecenderungan dirinya berbuat dosa. Akhirnya Tuhan membasmi semua dan menyisakan keluarganya Nuh. Ya, keluarganya Nuh. Jadi dari 8 orang ini kita mendapati suatu pemahaman bahwa inilah generasi pembaruan dari manusia. Tetapi perlu diingat jemaat Tuhan, sekalipun ini pembaruan dari Nuh, tetap Nuh itu lahirnya dari Adam dan Hawa. Tidak bisa kita pisahkan atau lepaskan. Kemudian lahirlah anak-anak Nuh, generasi yang baru. Sampailah juga ke orang tua kita, papa mama kita, kakek nenek kita, dan sampailah kepada kita, ya kan. Ini kurang lebih gambaran garis keturunan yang kita dapatkan selama ini. Nah, dari Adam Hawa sampai ke kita, itu merupakan suatu proses natural kelahirannya dari laki-laki dan perempuan, dari pria dan wanita. Jadi selama manusia itu lahirnya melalui proses perkawinan dari pria dan wanita, maka selama itu pula akan melahirkan anak yang punya bibit dosa, ya kan? Dan selama itu pula lah semua akan mewarisi bibit dosa. Iya, kenapa? Karena hasil perkawinan jasmani, bibit dosa. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu lahir bukan melalui proses alamiah tanda kutip antara pria dan wanita kawin, tidak. Tapi dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, jadi jelas sekali di sini. Jadi artinya apa? Proses natural pria wanita, sel sperma dan sel telur bertemu menjadi manusia, maka itu akan menghasilkan manusia yang berdosa atau mempunyai bibit dosa. Loh Pak, kan belum melakukan kejahatan Pak. Nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Nah, lebih jauh lagi dalam Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi pemazmur mudah memberikan informasi kepada kita bahwa dalam kesalahan diperanakan, dalam dosa dikandung ibuku. Nah, mungkin saya bandingkan dengan terjemahan sehari-hari akan mendapatkan makna yang lebih jelas dan sangat-sangat kita bisa mengerti dengan baik. Kita bandingkan dengan terjemahan sehari-hari yang mengatakan begini, sesungguhnya aku jahat sejak lahir. Wah, ini jahat sejak lahir dan kena dosa sejak dari kandungan. Oke. Alkitab memberikan lagi-lagi informasi kepada kita bahwa betul bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang lolos dari bibit dosa. Tidak ada. Selama dia lahir dari pria dan wanita, tidak ada yang lolos dari bibit dosa. Sejak lahir sudah jahat dan di dalam kandungan sudah kena dosa. Jadi kitab suci sudah menegaskan bahwa sejak dari kandungan manusia itu sudah berdosa. Oleh sebab itulah artinya bayi yang dikandung sudah bernatur dosa sekalipun belum berbuat dosa. Pasti ada yang bertanya lagi, loh Pak, kan belum berbuat dosa kok dianggap dosa nih, ceritanya gimana nih Pak? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah singa atau beruang, ya binatang singa atau beruang, disebut binatang buas ketika menerkam mangsanya? Jadi, apakah singa dan beruang ini disebut binatang buas ketika dia menerkam mangsanya? Lantas, ketika singa atau beruang sedang tidur, apakah bukan binatang buas? Singa atau beruang, mau dia sedang tidur, mau dia sedang mandi, dia itu adalah binatang buas. Nggak bisa kalau seandainya singa lagi tidur dibilang binatang unyu-unyu, ya silakan jemaat Tuhan pelukan sama singa, ya kan? Kalau enggak digigit habis, diberakot sama singa. Singa itu
dikatakan binatang buas bukan karena memangsa, tidak. Karena singa binatang buas, maka singa memangsa binatang yang lain. Jadi bukan karena singa memangsa binatang yang lain, maka singa binatang buas, bukan begitu. Kebalik, karena singa binatang buas, maka memangsa. Itu juga berlaku untuk kita. Apakah kita karena kita mencuri maka kita berdosa, atau karena kita berdosa maka kita mencuri? Yang betul yang kedua. Karena kita berdosa makanya kita mencuri. Karena kita berdosa makanya kita berbohong. Karena kita berdosa makanya kita suka memfitnah. Karena kita berdosa makanya kita suka gibahin orang. Karena kita berdosa makanya kita suka gak taat, gak disiplin, melanggar aturan dan sebagainya. Karena kita manusia berdosa. Artinya, tidak ada bayi di dunia ini yang berstatus tanpa dosa. Sebab masih dalam keturunan jasmani Adam yang sudah bernatur dosa. Jadi semua manusia itu berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut informasi kitab suci, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa secara jasmani yang lolos dari status berdosa. Jadi, jikalau jemaat Tuhan atau siapapun manusia di dunia ini yang lahirnya masih melalui proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur manusia, maka dipastikan manusia itu pasti mempunyai yang namanya bibit dosa atau berstatus dosa. Fakta bahwa semua manusia memang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan begini: ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba Bapak jemaat Tuhan, kita jujur aja. Lebih gampang mana berbuat dosa dengan berbuat kebenaran? Silakan dijawab masing-masing. Lebih gampang mana berbuat dosa dengan berbuat kebenaran? Jawabannya cuma satu. Lebih gampang berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia sudah bernatur dosa. Jadi, adakah manusia yang suci di dunia ini? Jawabannya tidak ada. Nggak ada. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Selama dia lahir dari hasil laki-laki, jasmani laki-laki dan perempuan, sudah dipastikan berdosa sekalipun belum berbuat dosa. Jadi, inilah kondisi manusia yang nyata dan sudah dikuasai dan berada di bawah kuasa dosa, dan itu artinya menuju maut. Jemaat Tuhan, apakah jemaat menyadari kondisi berbahaya seperti ini? Apakah jemaat sudah menyadari? Apakah saudara menyadari kondisi ini? Apakah saudara menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa saudara sedang dalam kondisi bahaya? Karena apa? Bahaya karena dosa, dan tidak ada satupun manusia yang lolos dari bahaya dosa ini. Dan efek dari dosa ini adalah menuju kepada maut. Masih adakah di antara kita sekarang ini yang mengaku dirinya gak berdosa dan gak punya dosa dan merasa aman-aman saja dari dosa? Masihkah ada di sekarang ini orang Kristen yang merasa dirinya aman-aman tanpa mikirin dosanya? Padahal dia ngelakuin dosa setiap hari, perkataan, perbuatan, pikiran yang dilakukan. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesi pertama kita membahas bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Ini adalah gambaran awal bahwa manusia sudah berada dalam kondisi berbahaya. Dosa merupakan hal yang serius di hadapan Tuhan, karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut.
jadi manusia dalam kondisi bahaya, yaitu ada di ujung maut. Sampai kapan maut ini? Maut ini ya ada ya sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika datang Tuhan kedua kali, maka itu ya namanya maut itu sendiri. Oleh karena itu jemaat Tuhan, apakah kita sudah menyadari hal ini? Sebelum kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, Dia datang sebagai manusia, sebagai bayi yang mungil. Oleh karena itu marilah kita menyadari lebih dahulu. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita sadar sama Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang butuh diselamatkan. Kalau kita merasa kita aman-aman saja dan gak butuh Tuhan, kita sedang dalam kondisi bahaya. Kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa kita sedang dalam kondisi bahaya, sedang dalam kondisi dosa, dan kita butuh juru selamat. Sehingga biarlah nanti ketika kita menyambut Natal, kita menyambut berita Natal dengan sukacita, menyambut datangnya juru selamat yang menyelamatkan kita dari bahaya hukum kekal atau maut. Tuhan Yesus memberkati jemaat dan saudara semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merespon firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Baru atau NKB nomor 85 dengan judul Karena Kasih-Nya. NKB 85 dengan judul Karena Kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan pimpin dalam doa dan nanti kita akan akhiri dengan doa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu atas firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami semua umat-Mu yang mengikuti renungan mandiri pada hari ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan, bagaimana kami mencoba memahami. Sebelum kami meresapi berita Natal dengan sungguh-sungguh, kami harus memahami terlebih dahulu alasan mengapa Engkau harus datang ke dunia. Ya Tuhan, hari ini kami dibukakan dan disadarkan bahwa karena kondisi semua manusia di bawah kuasa dosa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, mampukanlah kami, supaya kami bisa memahami bagian ini dengan baik, supaya kami nanti bisa menyambut Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Natal nantinya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, menyadari kami yang dalam kondisi bahaya butuh diselamatkan, sehingga kondisi itulah yang membuat kami bisa meresapi dan menghayati arti kelahiran-Mu di kandang domba sebagai Juru Selamat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu berakar bertumbuh dalam kehidupan iman kami hari lepas ke sehari. Kepada dalam surga, dalam syafaat ini kami berdoa untuk segala pergumulan kami. Kami berdoa untuk segala pergumulan kami itu dalam rumah tangga kami Tuhan masing-masing. Rumah tangga kami, baik itu suami dan istri atau orang tua dan anak, dalam berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami semua. Berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan tolong buka pintu rezeki untuk bisa mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang bergumul di dalam mencari pekerjaan, Tuhan juga buka rezeki untuk melakukan pekerjaan. Yang bergumul karena kondisi pandemi yang berat ini, Tuhan juga berkati agar boleh mengalami kebebasan dan juga boleh mengalami jalan keluar dari Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pergumulan kami banyak dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga Tuhan, dengan berbagai macam yang dihadapi. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Sebelum kami juga menikmati menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, biarlah kami belajar memahami tentang bagaimana atau mengapa Engkau harus datang ke dunia ini. Ya Bapa, terima kasih, dan biarlah firman-Mu terngiang dalam hati kami dan membuat kami semakin sadar dan meresapi makna datangnya Yesus ke dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga hidup-kehidupan kami, kemudian berkati keluarga masing-masing Tuhan, baik itu suami, istri, orang tua, anak, cucu. Kami serahkan dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pekerjaan kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, dan biarlah segala aktivitas kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, PAUK GKPU Sleman. Berkatilah pendeta, para majelis, para pengurus komisi, koster gereja, tim multimedia, para singer, agar mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi di masa pandemi Tuhan mampukan mereka untuk melayani dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah Tuhan permohonan kami, yang tak putusnya kami naikkan hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajak kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menutup renungan tengah minggu kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin.